Jadi yang Bapak Isapuddin lakukan adalah sebuah pekerjaan baik yang punya nilai yang cukup tinggi dan begitu yang diharapkan, yang diinginkan oleh Islam. Maka akibatnya adalah tatkala uang itu Bapak kembalikan, apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Selanjutnya salam istimewa kepada Bapak Isapuddin yang pada hari ini Bapak telah bertugas sebagai salah seorang pengurus atau salah seorang Bilal di Masjid Oman di Lamprit, Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Isapuddin. Sebenarnya saya buat video ini setelah saya membaca beberapa media, termasuk saya ikuti pembicaraan dari masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal saya, dan juga saya membaca harian Serambi Indonesia. Maka saya pada kesempatan ini memberikan sebuah judul video saya adalah Bapak Isapuddin atau Bapak Freddy Silitonga sebelum Bapak masuk Islam adalah mu'allaf miskin yang berhati mulia. Di Aceh di akhir tahun 2021 dikejutkan sebuah kejadian yang tidak lazim. Kenapa saya bilang kejadian yang tidak lazim? Seorang mu'allaf miskin yang tidak punya rumah sebagai tempat tinggal, yang tidak punya dapur tempat dia memasak, apalagi cerita meja makan. Setiap pagi dia berjalan kaki dari Masjid Oman tempat dia tinggal, yang sebelumnya tinggal di kaki 5, ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk bisa mendapatkan makan gratis di waktu pagi. Kemudian kalau pada siang hari dia berangkat ke Masjid Taqwa di Jalan Merduati untuk mendapatkan makanan siang. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kelembutan hati, dengan kesejukan jiwa, tatkala dia menemukan uang 26 juta di komplek Masjid Oman, kemudian timbul minat uang ini untuk dikembalikan. Ini kejadian yang tidak lazim, dan ini boleh hampir kita katakan kejadian yang aneh. Ini berbalik, bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Pidi, di mana uang 35 juta dengan 3 orang perampok, dia siap untuk menghilangkan nyawa seorang TNI. Ini kan cukup berbanding terbalik dengan kejadian yang terjadi, yang dialami oleh seorang mu'allaf miskin yang berhati mulia. Ini kejadian ini terjadi pada tanggal 27 bulan 10 tahun 2001. Nama asalnya beliau adalah Freddy Silitonga. Beliau berasal dari Tanjung Balai dan kemudian memeluk Islam. Setelah dia memeluk Islam, dia tinggalkan saudara-saudaranya di sana karena beliau satu keluarga 9 orang dan beliau anak yang ke-6. Tujuan beliau ke Aceh adalah untuk mempertaruhkan diri, ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka beliau meninggalkan kampung halaman. Tetapi apa yang terjadi sampai di Banda Aceh untuk mendapatkan pekerjaan bukan sesuatu yang mudah. Cuma saya yang menarik dari berita yang saya baca, karena saya juga belum mengenal sama sekali beliau, walaupun sesekali juga pernah salat di Masjid Oman. Jadi ada beberapa karakter yang beliau tampilkan. Padahal sebagaimana tadi saya katakan, beliau seorang mu'allaf di Aceh, tidak punya saudara, rumah tempat tinggal tidak punya. Tapi beliau hampir setiap hari
mampu menampilkan wajah yang ceria, mampu menampilkan wajah yang senyum. Setiap orang yang dia jumpai seolah-olah beliau sudah mengenal cukup lama. Begitulah karakter yang beliau perlihatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun beliau miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak tentu beliau harus makan di mana, tetapi beliau tetap melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Ini luar biasa. Jangankan orang yang seperti ini, jangankan orang yang seperti beliau, orang-orang yang seperti kita, mungkin kalau kita bicara gagah perkasa, punya mobil bukan satu, punya kendaraan bukan satu, punya rumah, kadang rumah mewah, tapi kadang-kadang tak pernah kita ke masjid. Kemudian tiap hari beliau sempatkan diri untuk membaca buku. Itu kebiasaan beliau yang ketiga, yang beliau praktekkan. Setiap hari beliau sempatkan membaca buku yang disediakan di Masjid Oman. Yang keempat, beliau bergaul tanpa ada batas. Artinya dengan siapa saja beliau bergaul. Beliau adalah betul-betul seorang manusia yang rendah hati. Jadi beliau rendah hatinya dan beliau juga tinggi budinya. Jadi sifat dan karakter beliau sebenarnya pantas ditiru, pantas dicontoh, pantas digugu oleh setiap orang. Terlepas siapapun mereka, apakah dia orang miskin, apakah dia orang tak punya rumah, apakah orang yang punya rumah, apakah dia orang kaya, atau apakah dia pejabat, pantas untuk mengambil contoh yang telah diperlihatkan oleh seorang mu'allaf dari Tanjung Balai yang hijrah ke Aceh untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin ini juga sebagai pelajaran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa orang yang tak punya rumah, yang makan tidak menentu, tapi salat jamaahnya tentu? Kenapa orang yang makan tidak menentu, rumah tidak tentu, tidur tidak tentu, tetapi pergaulannya tentu, senyumnya tentu, senyumnya pasti? Ini yang diperlihatkan. Dan ini mungkin pelajaran yang dikirim oleh Allah kepada kita. Dan kepada Bapak Isafuddin, ini setelah Bapak mengembalikan uang ini kepada pengurus masjid dan telah dikembalikan kepada pemilik aslinya, yang Bapak peroleh hari ini adalah sebuah hasil yang menggembirakan. Jadi kalau dulu Bapak ingin datang ke Aceh untuk mendapatkan pekerjaan, ini mudah-mudahan BKM Masjid Oman telah menyiapkan fasilitas kepada Bapak sesuai dengan kemampuan yang ada di masjid. Cuman yang perlu Bapak Isafuddin memahami bahwa ini semua adalah janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji yang dijanjikan oleh Islam. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak belum menemukan apa dan bagaimana hakikat Islam, jadi inilah hakikat Islam yang telah dipertemukan, yang telah diberikan oleh Allah kepada Bapak. Di dalam Al-Quranul Karim, pada surat Al-Isra, pada ayat yang ke-7, Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Atau juga sebaliknya, apabila kamu berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali untuk dirimu. Jadi yang Bapak Isafuddin lakukan adalah sebuah pekerjaan baik yang punya nilai yang cukup tinggi dan begitu yang diharapkan, yang diinginkan oleh Islam. Maka akibatnya adalah tatkala uang itu Bapak kembalikan, apa yang terjadi? Allah perintahkan BKM Masjid Oman untuk berbuat baik kepada Bapak. Fasilitas tempat tinggal Bapak disediakan, makan Bapak disediakan, diberikan pekerjaan, dan tentunya di balik pekerjaan juga Bapak akan diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi inilah janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Bapak Isafuddin dan kepada seluruh rakyat Aceh dan juga umumnya kepada seluruh umat Islam dan kepada umat-umat yang bukan Islam, untuk tidak pernah berhenti kita berbuat baik. Karena setiap pekerjaan baik, apakah pekerjaan baik itu pekerjaan yang sangat kecil, yang sangat minim, mungkin pada saat kita melakukannya tidak bernilai, tapi di hadapan Allah itu bernilai. Semua yang kita lakukan, kebaikan itu akan dikembalikan kepada kita. Maka kita tidak pernah enggan untuk berbuat baik.
Karena setiap kebaikan pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi inilah sebuah kejujuran yang telah diperlihatkan, yang telah dipertontonkan oleh seorang mu'allaf yang tadinya tidak berasal dari Aceh, ada di Aceh, supaya rakyat Aceh bisa belajar, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil pedoman. Kalau Pak Isapuddin yang kondisinya sedemikian rupa bisa melakukan hal yang seperti ini, kenapa kita yang lebih baik kehidupan dari beliau tidak mampu melakukannya? Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi yang sangat bagus yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hari ini dan kita jadikan kenangan pada masa yang akan datang. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.